Balik lagi bersama aku. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal penalaran umum yang topiknya tentang barisan bilangan. Oke, tapi sebelum itu aku mau kasih tahu dulu satu clue yang sangat penting, di mana kalau misalkan kita punya ada sebuah barisan bilangan, maka kalau misalkan kita ingin menentukan polanya dalam barisan tersebut, maka kita harus membaca datanya dari kiri ke kanan, teman-teman, ya, biar nanti bisa kelihatan polanya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke soal yang pertama. Ceritanya di sini ada seorang pelari culture berlatih lari selama seminggu. Jarak yang ditempuh pada hari pertama hingga hari ke-6 berturut-turut adalah ada 10, 14, 12, 16, 14, dan 18 kilometer. Oke, nah ini sudah ada dua kalimat, kemudian kalimat keduanya terdapat sebuah informasi, maka dalam kalimat kedua ini kita langsung tulis aja di coretan masing-masing. Oke? Oke, kita langsung tulis aja bilangan-bilangannya. Di sini ada 10, kemudian ada 14, ada 12, ada 16, ada 14, dan yang terakhir ada 18. Yang dimana ini merupakan data dari hari pertama hingga hari ke-6. Berarti kalau kita tulis sesuai urutan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika tren latihan lari bersifat konsisten. Nah, seperti biasa kalau kita tahu konsisten ini berarti dia polanya selalu tetap, tidak berubah-ubah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh pada hari ke-7? Berarti kita mau cari tahu hari ke-7 ini kira-kira pelari culture-nya akan berlari sejauh berapa kilometer, oke? Nah, sekarang kita langsung cek aja polanya. Seperti biasa kita harus baca dari kiri ke kanan, oke? Kita cek dari 10 ke 14 ini bertambah 4, 14 ke 12 berkurang 2, 12 ke 16 bertambah 4, 16 ke 14 berkurang 2, 14 ke 18 bertambah 4. Nah, kalau kita lihat polanya tambah 4 kurang 2, tambah 4 kurang 2, tambah 4. Berarti untuk hari ke-7 itu pasti dikurang 2. Udah deh teman-teman, tinggal 18 kita kurangi dengan 2, maka hasilnya adalah 16. Jadi, jarak yang ditempuh pada hari ke-7 itu adalah 16 kilometer. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Jumlah penjualan gula pasir di toko Mamah Dadah 5 hari terakhir. 5 hari terakhir itu berarti dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Dimana di sini masing-masing 14 kilo, 16, 19, 23, dan 28. Ini kalimat yang pertama. Langsung kita tulis di coretan masing-masing teman-teman ya. Tapi perhatikan ini punyanya gula pasir. Oke, langsung kita tulis ada 14 kilo, 16 kilo, 19 kilo, 23 kilo, dan 28 kilo ya. Dimana ini adalah 5 hari terakhir, berarti dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Sementara itu, jumlah gula merah. Oh, oke, ternyata selain gula pasir, ada gula merah nih teman-teman. Yang terjual pada 5 hari terakhir sama adalah 12, 15, 14, 17, dan 16 kilo. Berarti kita langsung tulis juga untuk gula merahnya. Ada 12, 15, 14, 17, dan 16 ya. Ini juga sama ya teman-teman ya, 5 hari terakhir. Berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika tren penjualan bersifat konsisten, berarti nanti dari pola datanya itu nggak berubah teman-teman. Berapa kilogram jumlah gula pasir dan gula merah yang terjual pada hari ke-6 teman-teman. Nah, berarti sekarang kita mau tanyain hari ke-6 ini kira-kira ada berapa kilo yang terjual. Oke, sekarang seperti biasa kita langsung cek aja polanya untuk gula pasir dulu teman-teman. Yang pertama, kita lihat dari 14 ke 16 ternyata dia bertambah 2, 16 ke 19 dia bertambah 3, 19 ke 23 dia ternyata bertambah 4, 23 ke 28 dia bertambah 5, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Kelihatan nih polanya. Berarti untuk hari ke-6 ini pasti bertambah 6. Ya udah deh teman-teman. Jadi untuk hari ke-6 itu 28 ditambah 6 maka hasilnya adalah 34 kg untuk gula pasir. Sekarang kita lanjut ke gula merah.
12 ke 15 dia bertambah 3, 15 ke 14 dia berkurang 1, 14 ke 17 tambah 3, 17 ke 16 kurang 1. Tambah 3 kurang 1, tambah 3 kurang 1. Berarti selanjutnya polanya adalah tambah 3. Nah, ya udah berarti untuk gula merah 16 tambah 3 maka hasilnya adalah 19. Jadi ternyata jumlah gula pasir dan gula merah yang terjual pada hari ke-6 adalah 34 dan 19. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Jumlah pengunjung akun A dalam 4 jam pertama berturut-turut adalah 2, 11, 6, dan 15 orang. Seperti biasa, kita baca soalnya dari kalimat per kalimat, terus kalau misalkan ada data yang bisa diketahui atau informasi yang bisa diketahui, langsung kita tulis ya teman-teman ya. Berarti untuk pengunjung akun A itu di 4 jam pertama. Ingat ya, kalau ada kata 4 jam pertama, itu berarti artinya adalah jam pertama, jam kedua, jam ketiga, dan jam keempat ya. Masing-masing di sini ada 2, 11, 6, dan 15 orang. Pada jam ke-6, jumlah pengunjung akunnya itu 19 orang, teman-teman. Ternyata di sini di jam kelimanya nggak diketahui, langsung dikasih tahu yang jam ke-6-nya. Berarti kita tulis aja yang jam kelimanya, di mana ada sebanyak 19 orang. Adapun jumlah pengunjung akun B, nah sekarang kita masuk ke akun B, teman-teman. Akun B 4 jam pertama berturut-turut adalah 9, 6, 13, dan 10 orang. Ini kita langsung tulis ya, 9, 6, 13, dan 10 orang. Ini adalah jam pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada jam ke-6 sama ya. Pada jam ke-6 jumlah pengunjung akun tersebut adalah 14 orang. Oke, tulis dulu yang jam ke-6-nya adalah 14 orang. Ini gak rapi banget ya. Oke. Yang ditanyakan adalah jika tren jumlah pengunjung akun tersebut konsisten, berapakah jumlah pengunjung di akun masing-masing pada jam kelima? Oke, berarti sekarang kita langsung cek polanya aja pada jam kelima. Berarti kita cek dulu dari akun A. Dari 2 ke 11 itu ternyata dia bertambah 9, 11 ke 6 dia berkurang 5, 6 ke 15 dia bertambah 9. Karena tadi trennya itu konsisten, berarti pasti nih teman-teman pola selanjutnya adalah berkurang 5. Maka untuk di jam kelima, 15 kurang 5 adalah 10. Berarti jawabannya adalah 10 orang untuk akun yang A. Nah, sekarang kita lanjut ke akun yang B. Kita cek lagi polanya. 9 ke 6 ini berkurang 3, 6 ke 13 bertambah 7, 13 ke 10 berkurang 3. Nah, polanya kurang 3 tambah 7 kurang 3. Berarti selanjutnya adalah ditambah 7. Udah deh. Nah, berarti untuk di jam kelima tinggal 10 ditambah 7, maka jawabannya adalah 17. Nah, ternyata jumlah pengunjung di akun B pada jam kelima itu adalah 17 orang. Jadi kalau kita buat kesimpulannya, jumlah pengunjung di akun masing-masing pada jam kelima adalah 10 dan 17 orang. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kelima. Suatu kafe viral buka setiap hari. Jumlah pembeli tempe mendoan di kafe tersebut ada dari hari ketiga sampai dengan hari ketujuh, teman-teman. Berarti di sini polanya dari 3 sampai 7 yang diketahui ya. Berturut-turut adalah 46, 40, 49, 43, dan 52. Oke, inilah pentingnya kita baca kalimat per kalimat biar nanti informasinya kita bisa langsung tulis di coretan masing-masing. Oke? Berarti di sini dari 3 ya teman-teman ya. 3, 4, 5, 6, 7. Yaitu masing-masing ada 46, 40, 49, 43, dan 52. Jika jumlah pembeli tempe mendoan tersebut bersifat konstan itu sama kayak konsisten, sama kayak tetap. Sejak hari pertama, jumlah pembeli tempe mendoan pada hari pertama. Nah, berarti yang ditanyain adalah jumlah pembeli pada hari pertama aja, oke? Berarti sebelum kita mendapatkan hari pertama misalkan di sini, maka kita harus tahu juga nih teman-teman hari keduanya berapa. Oke? Berarti untuk mendapatkan hari kedua, kita cek dulu pola yang lain dari 3 sampai 7-nya.
Ya udah, coba kita cek dari 46 ke 40 ternyata dia berkurang 6, 40 ke 9 dia bertambah 9, 49 ke 43 dia berkurang 6, 43 ke 52 dia bertambah 9. Nah, udah kelihatan nih polanya, kurang 6 tambah 9 kurang 6 tambah 9. Berarti sebelum dikurang 6, ini ternyata harus ditambah 9. Ya udah teman-teman, tinggal kalian cari sebuah bilangan yang kalau ditambah 9 hasilnya adalah 46. Kira-kira hasilnya berapa tuh? Itu bilangannya adalah 37 ya. Karena kalau 37 ditambah 9 hasilnya 46. Udah gitu doang. Terus sekarang kita cari nih, kita tujuannya mau cari hari yang pertama. Ya udah, berarti kalau mau dapetin hari pertama, kita menggunakan hari kedua. Sebelum 9 itu polanya adalah minus 6. Nah, sekarang tinggal kita cari teman-teman. Sebuah bilangan yang kalau dikurang 6, itu hasilnya adalah 37. Yaitu adalah 43 ya. Karena 43 dikurang 6 itu adalah 37. Jadi ternyata jumlah pembeli tempe mendoan pada hari pertama itu adalah 43 orang. Jadi jawabannya adalah yang E. Begitu aja guys. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Sebuah warung nasi Padang buka 6 hari dalam seminggu. Warung tersebut menyediakan ayam pop dalam waktu 5 hari. Oke, berarti ini dalam waktu 5 hari berturut-turut sebanyak 7, 9, 13, 15, dan 19 porsi. Oke, ini dia menyediakan. Kalau menyediakan berarti yang tersedia. Tersedia dalam 5 hari itu ada 7, 9, 13, 15, dan 19 porsi. Dalam kurun waktu tersebut, ayam pop yang terjual. Oke, ini ayam pop yang terjual itu sebanyak 5, 8, 11, 14, dan 17 porsi. Berarti selain ada yang tersedia, ternyata di sini dicatat juga nih teman-teman yang terjualnya ada berapa? Ada 5, 8, 11, 14, dan 17 porsi. Nah, jika tren perubahan tersebut bersifat konstan, sama terus ya kata kuncinya di konstan, konsisten, tetap, berapa porsi ayam pop yang terjual pada hari ke-6. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini kan kita punya ada 2 data ya guys. Ada ayam pop yang tersedia sama ada ayam pop yang terjual. Tapi di sini yang ditanyakan hanya berapa porsi ayam pop yang terjual. Ya udah teman-teman, hanya tinggal fokus ke data yang terjual aja. Udah gitu doang, oke? Nanti kita langsung cek polanya ya. Dari 5 ke 8 ditambah 3, 8 ke 11 ditambah 3, 11 ke 14 ditambah 3, 14 ke 17 ditambah 3. Ternyata polanya selalu ditambah 3. Ya udah, berarti untuk hari ke-6-nya itu ditambah 3 juga. Maka 17 tambah 3 jadinya adalah 20 porsi ayam pop. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu teman-teman ya. Jadi ternyata sangat berguna ya apa yang sudah kita catat dan kita benar-benar memperhatikan kalimat per kalimat. Begitu. Jadi di sini karena yang ditanyakan adalah yang terjual, ya udah yang tersedianya teman-teman gak pakai. Jadi fokus ke data yang terjual aja. Segitu. Oke? Itu aja guys. Nanti kalau misalkan kalian sudah coba kerjain semua latihan soalnya, pesan dari aku, teman-teman ini bisa sambil kerjain bareng-bareng di rumah. Terus kalau misalkan sudah kelar, nanti tinggal di play langsung pembahasannya. Dan jangan lupa tulis di kolom komen soal mana yang paling menjebak atau yang paling menantang waktu dikerjain. Oke? Sekian dan terima kasih dari aku. Sampai ketemu di video part 2. Bye-bye!